Saya juga ikut mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena Bibi, mungkin saya tidak akan bertemu dengan anak saya. Itu ayah, Bunda? Iya, Nak. Ini ayahmu. Izinkan ayah memelukmu, Nak. Kamu adalah anakku. Iya, ayah. Mana dia? Dia itu putra kita yang malang karena kutukan. Dia merasa yakin kalau dirinya itu manusia, sama seperti kita, Kanda. Ayah tidak melihat kalau saya ini manusia? Ayah tahu, tapi kamu bukan manusia. Tapi kamu... Terserah ayah mau bilang saya ikan atau yang lainnya. Tapi yang pasti saya tidak mau hidup di tempat yang kotor seperti ini. Saya mau di tempat yang bersih. Siapa kamu? Dan di mana Ayu berada? Berpeganganlah, Ayu. Pangeran? Iya. Keluarlah anakku. Keluarlah. Siapapun kamu, aku sangat mencintaimu. Apa? Jadi Kanda harus memancing ikan yang Dinda inginkan itu? Iya. Dinda, Kanda tahu. Tapi haruskah Kanda sendiri yang memancing ikan itu? Aduh, apa salahnya sih Kanda mancing, ha? Dinda, pertama, Kanda tidak suka memancing ikan. Dan kedua, memancing ikan itu sangat menyakitkan. Aduh, Kanda ini aneh ya. Dinda, cobalah Dinda mengerti, Dinda. Dinda bayangin aja, kalau ikan itu dipancing, itu kail yang tajam itu masuk ke mulut dia, lalu ditarik dengan paksa. Tapi itu nggak sakit. Aduh, Kanda, ikan itu memang untuk dijala, dipancing, dijadikan makanan untuk manusia. Itu memang kodratnya. Kanda tahu, Dinda. Tapi, haruskah Kanda yang memancing sendiri? Aduh, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya Kanda harus ngikutin kemauan Dinda. Kalau Kanda tidak mau? Ya, Dinda akan sakit. Dinda akan kehilangan semangat. Terus, Dinda akan merasa bahwa Kanda tidak mencintai Dinda lagi. Jadi? Ya mau nggak mau, Kanda harus mancing. Dan ingat, kalau misalnya Dinda makan yang hasil bukan pancingan Kanda, maka Dinda akan tahu, Dinda nanti akan sakit, terus Dinda muntah. Sebegitunya kamu, Dinda. Iya. Dinda, tunggu Dinda. Dinda, sampai kapan Dinda murung terus seperti ini? Sampai Kanda dapat ikan yang Kanda pancing. Apa tidak ada yang lain selain memancing? Tidak. Baginda, tumpahnya dimakan Baginda. Tarik, Baginda, tarik. Tarik, Baginda. Masih, jangan langsung ditarik Baginda. Ikuti saja gerak ikannya. Nah, Ayo, ambil. tunggu. Balikan anakku. Baginda, Baginda, ikan raksasa itu bisa bicara. Ada apa? Balikan anakku, atau
Aku akan merebutnya. Baginda, Baginda. Terkutuk kau Raja Ageng, karena kau telah mengambil paksa anakku dan kau telah melukai aku. Maka kau jangan kaget jika kelak bayi yang dilahirkan istrimu adalah bayi ikan. Tidak, tidak mungkin. Kenapa? Kenapa semua harus menjadi korban gara-gara ikan ini? Sudah terlambat. Walau bagaimanapun, aku harus membawa ikan ini pulang. Ya sudah, kalian panggil penjaga yang lain dan angkat barang-barang yang ada di dalam. Baik, Baginda. Hah? Baginda? Makanya kalian panggil penjaga yang lain. Baik, Baginda. Tuh kan, ikannya dapat. Kanda sendiri yang mancing. Iya, Kanda? Kanda, apa yang terjadi? ikan inilah penyebabnya. Maksud Kanda? Lihat mereka. Kanda, mereka kenapa? Sudah, nanti kita bicarakan di dalam. Tapi... Oh iya, ikannya mau diapakan? Digoreng aja. Iya, Nih. digoreng. Bibi, Iya. tolong digoreng ya. Baik, Doro. Yuk. Kanda, sebenarnya apa yang telah terjadi? Dinda sungguh-sungguh ingin tahu apa penyebab kedua pengawal itu meninggal. Ikan itulah penyebabnya. Apa? Ikan itu? Iya, Tapi ikan segenggam tangan itu mana mungkin bisa membunuh dua pengawal? induknya yang membunuh. Dan sebelum ikan besar itu membunuh, dia mengucapkan kutukannya. Terkutuk kau Raja Ageng, karena kau telah mengambil paksa anakku. Maka kau jangan kaget jika kelak bayi yang dilahirkan istrimu adalah bayi ikan. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa semua harus jadi korban gara-gara ikan ini? Jadi benar apa yang Dinda dengar ini, Kanda? Kedengarannya memang tidak masuk akal, Dinda. Tapi kalau Dinda melihat sendiri kejadiannya, Kanda yakin Dinda tidak akan mau memakan ikan itu. Tidak, justru Kanda salah. Dinda malah makin bernafsu ingin menggoreng ikan itu sendiri. Iya. Dinda, Dinda, Dinda. Biar saya aja yang goreng. Bibi ngurusin kerjaan yang lain aja ya. Baik, Doro. Dorong, Doro. Ayo tekan terus, Doro. Dorong terus, Doro. Pelan-pelan. Ya, terus, Doro. Ya, ayo terus, Doro. Sebentar lagi, Doro. Ayo, dorong lagi, Doro. Ya. Dorong lagi, Doro. Lagi. Ya, terus lagi, Doro. Ayo lagi. Sedikit lagi, Doro. Iya. Iya, terus, Doro. Ayo. Aduh, bibi sakit. Sekali lagi, Doro. Wah. Ayo lagi, Doro. Mudah-mudahan kutukan ikan itu tidak akan terjadi pada anak dan istriku. Dikit lagi, Doro. Ayo, Doro lagi, Doro. Terus, Doro. Yuk, Doro. Iya, Doro. Terus, Doro. Dikit lagi, Doro. Selamat pagi, Iya, terima kasih.
Selamat Baginda. Terima kasih ya. Selamat Terima kasih. Baginda. Terima kasih, Gusti. Anakku telah lahir. Bayinya laki-laki, sehat dan gemuk. Cakep lagi. Aku mau lihat. Selamat ya, Doro. Iya, terima kasih ya, dokter. Kalau gitu saya permisi ya. Iya, hati-hati dokter. Iya. Ini Doro, ganteng Doro. Lucunya. Bagaimana, Dok? Selamat ya Baginda, bayinya laki-laki. Laki-laki? Iya, Terima kasih, Dok. iya. Kanda, lihat Kanda. Bayinya cakep ya. Siapa dulu ayahnya? Apaan sih? Hati-hati Kanda. Iya. Oh ya, boleh nggak Kanda menggendongnya? Boleh. Iya. Ada apa Kanda? Dinda, anak kita. Coba lihat, Dinda. Kutukan itu. Inikah takdir darimu, oh Tuhan? Inikah suratan hambamu, oh Tuhan? Kau ciptakan siang, oh berganti malam, kadang bahagia, terkadang kecewa. Inikah takdir darimu, oh Tuhan? Bukan salah takdir, pahit yang kau rasa. Di balik semua, oh tersimpan hikmah. Ikhlaskan semua apa yang terjadi, karena semua itu sudah kehendaknya. Inikah takdir darimu, oh Tuhan? Inikah suratan hambamu, oh Tuhan? Kau ciptakan siang, oh berganti malam, kadang bahagia, terkadang kecewa. Inikah takdir darimu, oh Tuhan? Bukan salah takdir, pahit yang kau rasa. Di balik semua, oh tersimpan hikmah. Ikhlaskan semua apa yang terjadi, karena semua itu sudah kehendaknya.
oh Tuhan, Kau ciptakan siang, oh berganti malam, kadang bahagia, terkadang kecewa. Inikah takdir darimu, oh Tuhan. Pakai hujan segala lagi. Tapi apapun yang terjadi, ikan ini harus kubuang. Aku buang ikan ini ke kolam saja. Iya, ke kolam saja. Walaupun pangeran berwujud seperti ini, tapi tetap saja seorang pangeran. Maafin Bibi pangeran, Bibi buang pangeran ke tempat seperti ini. Tapi pangeran jangan khawatir, Bibi akan datang setiap hari melihat pangeran. Hah? Pangeran mendengar apa yang Bibi katakan? Pangeran, Bibi pulang dulu ya. Nanti Bibi kembali lagi. Permisi pangeran. Aku menang. Nah, sekarang aku yang menang. Sekarang kakak yang menang. Kakak yang menang, ayo lagi. Ayo terus, kamu bisa kok. Ayo, sudah. Ayo, Denok, sudah saatnya tidur. Papa juga mau istirahat ya. Papa tidur sama Ayu ya. Tidur sama Ayu gimana? Ayu kan sudah besar. Ayu ingin didongengin seperti dulu. Terus kakak kamu itu bagaimana? Malam ini saja, Papa kan habis pergi jauh. Masa Ayu nggak boleh tidur sama Papa? Ambil saja Papa kamu. Deno bisa kok sama Mama saja. Iya, sama Mama. Abis papanya dimonopoli sama Ayu. Sayang? Tunggu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Emang yang tanya begitu kan? Enggak, Ayu nggak monopoli. Ayu nggak monopoli kan? Enggak, Pa. Kalau Mbak Deno iri, besok kan masih ada kesempatan. Nggak perlu, Deno nggak iri kok. Yuk, Ma. Ayo, malam, Pa. Tuh, gara-gara kamu main iri-irian. Biarin, Deno kan emang kayak gitu, Pa. Ya udah, yuk kita tidur. Mama lihat sendiri kan kalau Papa sayang sama Ayu. Sabar, sayang, sabar. Sabar sampai kapan, Ma? Kapan Deno bisa ngerebut hati Papa kalau Ayu begitu terus? Sudah hampir 2 tahun Mama nikah sama Papa. Tapi Deno merasa tidak dapat perhatian dari Papa. Perhatiannya sama Ayu terus. Denok, ini mungkin bukan waktunya. Ya, kita harus tahu diri. Deno sih tahu diri, Ma. Deno ini anak tiri. Apa artinya kalau Deno tidak diakui sebagai anak Papa? Mendingan Deno ikutin Papa yang dulu daripada yang sekarang. Hei, kamu itu ngomong apa sih? Hah? Kok jadi ngaco begitu? Bener, Ma. Deno lebih baik ikutin Papa yang dulu daripada yang sekarang. Miskin tapi bahagia. Cukup. Dengar ya, jangan pernah sebut-sebut lagi nama papa kamu. Ya? Mama cerai dari papa kamu kenapa? Karena Mama nggak mau miskin, nggak mau menderita. Papa kamu itu nggak punya pekerjaan. Iya, Ma, Tapi cukup. Mama nikah sama papa tiri kamu bukan karena cinta, tapi karena hartanya. Mama ingin menguasai harta kekayaan papa kamu. Itu semua Mama lakukan cuma buat kamu, Denok. Jadi ini semua buat Deno. Ya iya. Buat apa Mama susah payah menyingkirkan istri pertama papa kamu? Sekarang kamu mau menggagalkan semua rencana Mama cuma karena kamu gak sabar. Menyingkirkan Mama Ayu maksud Mama? Iya. Mama Ayu mati karena Mama.
Ayo. Mama. Mama. Mama kenapa? Mama kenapa? Tolong Ayu, perut Mama sakit. Tiba-tiba nafas Mama sesak. Mama sakit Ayu. Mama kenapa? Ayu sakit. Mama. Ayu Mama. sakit. Mama bangun. Mama. Bi tolong. Tolong, bangun. Nyonya, Mama bangun. Nyonya, kenapa Nun? Nyonya kenapa Nun? Bi. Nyonya, Nyonya bangun Nyonya. Mama bangun. Bangun Nyonya. Ma, jangan bikin Ayu. Nyonya. Kita ada di kamar pavilion ketika terdengar teriakan Mama Ayu dan tangisan Ayu. Seingat Deno, Mama melarang Deno melihat apa yang terjadi. Iya, Karena apa, Ma? Karena Mama sudah tahu Mama Ayu akan begitu. iya. Tapi kata dokter, Mama Ayu meninggal karena kesedak tulang, Ma. Apa boleh buat? Hanya dengan cara itulah aku bisa menyingkirkan Mama Ayu dari papa tiri kamu. Tapi bukan Mama kan yang membuat Mama Ayu kesedak tulang? Tentu saja tidak. Ilmu hitamlah yang membuat jadi seperti itu. Ilmu hitam. Berarti Mama punya ilmu hitam. Ini rahasia kita berdua. Paham kamu? Paham, Ma. Sudah, jangan tangisi Mama terus. Sudah. Ada apa ini? Papa! Mama meninggal, Ma. Mama bangun, Ma. Mama! 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 Mama, ayo ikut, Ma. Mama! Kenapa dengan istriku? Mama jangan tinggalin Ayu. Kami berdua ada di pavilion. Tiba-tiba sudah begini. Siapa yang jagain Ayu, Ma? Mama, ayo ikut. Mama jangan tinggalin Ayu. Panggil dokter Pramono, cepat! Baik, Tuan. Mama, ayo ikut. Mama bangun, Ma. Mama. Mama takut sekali waktu dokter itu datang. Mama takut dia akan mengetahui kematian Mama Ayu tidak wajar karena ulahnya Nyi Panggi. Tapi akhirnya Mama lega karena dokter mengatakan bahwa kematian Mama Ayu karena tersedak tulang yang menghambat pernafasannya. Sampai sekarang Papa tidak tahu, Ma, kalau itu perbuatan Mama. Tidak, Papa tiri kamu tidak tahu. Karena itu, Mama akan melakukan ilmu ini sekali lagi. Untuk apa lagi, Ma? Untuk menguasai harta kekayaan Papa tiri kamu. Papa tahu, kamu mau tidur sama Papa pasti cuma alasan kamu saja supaya bisa ngomong sama Papa. Ya kan? Kok Papa tahu? Ya tahu dong, kan kamu anak Papa. Memangnya kenapa? Papa nggak marah kan kalau Ayu cerita apa adanya? Ya enggak lah. Kamu mau cerita apa? Ini mengenai Mama dan Deno, Pa. Memangnya kenapa? Kan mereka sangat baik sama kamu. Iya, memang mereka sangat baik padaku kalau Papa di rumah. Tapi kalau tidak, Kalau tidak, memangnya kenapa? benar Papa nggak marah kalau Ayu cerita apa adanya tentang mereka. Benar, Papa nggak akan marah. Ayu nggak berani, Pa. Papa pasti akan marah sama Ayu. Papa kan sangat mencintai Mama dan Deno. Ayu, kamu dengar baik-baik ya. Memang Papa sudah menikah dengan mamanya Denok. Dan kamu sudah jadi saudara dengan Denok karena itu. Tapi
Tapi Papa mau mendengarkan semua cerita kamu untuk kebaikan kamu. Mereka jahat sama kamu kalau Papa nggak ada. Iya, Pa. Papa masih ingat kan mengenai pandangan Papa tentang Ayu dan Denok ketika sarapan pagi? Papa ingat, bahkan Papa memuji kerukunan kamu dan Denok. Dan Papa yakin kalau Papa tinggal, kalian akan baik-baik saja. Ya karena itu Papa berani tinggalkan kamu keluar kota. Setelah Papa pergi, mereka langsung berubah 180 derajat, Pa. Ayo semuanya masuk. Iya, Ma. Denok, Iya, Ma. Ayu mana? Di luar, Ma. Kenapa nggak ikut masuk? Ngeliatin Papa terus. Ya ampun, ngeliatin Papa terus. Cepat sekarang kamu suruh masuk. Cepetan panggil. Mama kok marah sama Deno? Aduh, maaf sayang ya. Mama bukan marah sama Denok, Mama marah sama Ayu. Sekarang kamu cepat panggil dia. Ayo cepat. Iya, Ma. Cepat. Ayo. Heh, disuruh masuk sama Mama. Disuruh masuk? Iya, disuruh masuk. Susah banget sih. Disuruh masuk aja susah. Kok Pak Deno marahin Ayu? Bagaimana nggak marah? Papa kamu sudah pergi, kamu masih aja di luar. Mobilnya masih kelihatan, Ma. Kecil-kecil udah pinter bikin alasan ya? Benar, Ma. Lagi pula Mama Ayu tidak pernah melarang Ayu berdiri lama di luar kalau Papa mau pergi. Apa kamu bilang? Hah? Ngomong apa barusan? Ampun, Ma. Ngomong apa barusan? Hah? Mama kamu itu saya, bukan yang udah mati. Mama. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu ngomongin mama kamu yang sudah mati. Papa pasti marah kalau Papa tahu Mama jadi galak begini. Diam. Masuk kamu. Masuk. Ampun, Masuk. Ma. Ampun. Masuk. Ayu akan adukan pada Papa nanti. Berani kamu adukan saya ke papa kamu? Hah? Sebelum kamu ngadu, Ampun, saya duluan yang akan ngadu. sakit. Saya akan bilang, setelah papa kamu Sakit, pergi, Ma. kamu jadi sok puasa di sini. Lihat aja nanti. Dengar baik-baik. Denok, Iya, Ma. bacakan tugas-tugasnya. Siap, Ma. Satu, Ayu harus bangun pagi jam 5. Langsung nyapu, ngepel, dan menyiapkan sarapan pagi buat Mama dan Nenok. Itu kan pekerjaan pembantu. Pembantu sudah ada pekerjaan lain. Kamu jangan potong kalimatnya. 2, nyuci. Papa kan udah gaji tukang cuci. Tukang cuci sudah saya pecat. Papa pasti akan marah. Tukang cuci itu kan sudah bekerja di sini sejak Ayu masih bayi, Ma. Saya tidak peduli. Mulai detik ini, kamu jadi tukang cuci saya. Dan urusan dapur jadi tanggung jawab kamu. Kan sudah ada juru masak, Ma. Juru masak itu kan bayarnya mahal. Mendingan uangnya buat mama. Mama pelit. Anak ini, Aduh, apa kamu sakit, bilang? Hah? Berani kamu ngomong gitu lagi, aku tampar mulut kamu nanti. Sakit. Sekarang lakukan tugasmu. Sakit, Ma. Ayo. Sakit, Ma. Keterlaluan. Berani-beraninya dia memperlakukan anakku seperti itu. Kenapa kamu bercerita sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Ayu takut, Pa. Benar-benar kelewatan. Pada saat itulah Ayu dijadikan pembantu. Ayu dihajar, Ayu dihina, Pa. Ayu, Papa sudah sering tinggalkan Ayu. Bahkan dalam setahun itu bisa 3-6 kali. Dan setiap kali Papa pergi, lamanya itu bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Tapi kenapa anehnya, setiap kali Papa pulang, kalian kelihatannya baik-baik saja. Dan kamu sepertinya tidak melakukan apapun seperti yang kamu katakan tadi. Begitulah, Pa. Begitu Papa pulang, Mama Deno dan Deno mengembalikan barang-barang Ayu yang Ayu kerjakan. Ayu dan Deno harus kembali baik lagi dan melupakan kelakuan buruk yang Mama Denok atau Denok lakukan, Pa. Benar-benar keterlaluan. Terlalu. Tidak. Tidak. Ada apa, Ma? Sepertinya Ayu
berani mengadu perlakuan kita pada papa. Pasti papa akan marah sama kita, Ma. Kalau kita diusir dari rumah ini, bagaimana, Ma? Apa yang harus kita lakukan? Kamu gak usah khawatir. Mama akan buat papa tidak berdaya. Maksud Mama? Sekarang kamu tidur. Ayo cepat tidur. Iya, Ma. Siapa yang suruh kamu tidur situ? Terus di mana, Ma? Ya sana di kamar kamu. Iya, Ma. Ayo cepat sana. Beri aku jalan. Beri aku jalan agar bisa menguasai Panusadewa. Aku tidak akan membunuh dia karena aku membutuhkan dia hidup-hidup. Beri aku jalan agar dia menuruti apa kemauanku. Tidurnya nyenyak sekali. Tapi Ayu kan juga harus bangun, Pak. Kalau Ayu masih ngantuk, Ayu tidur lagi aja. Tapi nanti Mama marah kalau Ayu bangunnya kesiangan. Nanti Ayu diguyur air. Diguyur air? Ya udah, Ayu tenang saja, teruskan tidurnya. Biar papa bisa bicarain masalah ini sama mama. Tapi Ayu takut, Pak. Tidak akan terjadi apa-apa, ya? Iya, Pak, iya. Ayu jangan keluar dulu sebelum dipanggil sama papa ya? Iya, Pak. Bagus ya. Jadi semalam suntuk papa tidur di kamar Ayu? Iya? Aku ketiduran. Memangnya tidak boleh? Ketiduran? Ketiduran atau hanyut sama aduan Ayu tentang aku dan Denok? Bagus, ternyata kamu sudah tahu. Memang itu yang ingin aku bicarakan. Astagfirullahaladzim. Juragan. Juragan, Pak, Juragan. Pak, Juragan, Papa, Juragan. Bangun, Juragan. Juragan, kenapa Ndara Putri ya tahu, Bi? Tahu begini. Papa! Papa! Bangun, Pak! Papa! Bangun! Bangun, Pak! Papa! Ayo masuk. Baringkan. Hati-hati. Awas tangannya. Ya, miringkan. Mah, ada Ayu sama Bibi ikut masuk. Bagaimana nih? Keluar ya. Jangan masuk semua. Tapi Ayu ingin melihat keadaan Papa, Ma. Kamu di sini cuma mengganggu aja. Ayo keluar. Denok bawa dia keluar. Tapi Ayu nggak mau keluar. Memangnya kamu bisa bantuin Papa? Ayu nggak mau keluar. Ayu nggak mau keluar. Keluar sih. Keluar semua. Ayu keluar. Aku nggak mau. Ayo keluar dulu. Papa kan lagi diobati. Ayu khawatir sama Papa.
kita berdoa aja ya, Non, agar tidak terjadi apa-apa dengan Papa Non, ya. Tapi Ayu nggak mau tinggalin Papa. Sekarang Non tenang aja ya, Bibi ambil air putih agar Non tenang ya. Ya. Papa nggak boleh tinggalin Ayu. Papa. Tunduk, Manut. Tunduklah pada apa yang kuperintahkan. Manutlah pada apa yang aku gariskan. Hanya padakulah kamu tunduk. Hanya aku yang ada di dalam hatimu. Hanya aku yang ada di dalam pikiran. Sabar, Non ya. Iya, Non. Sabar. Iya, Non. Pak, bangun, Pak. Ada apa ini, Ma? Papa tadi jatuh dari tangga. Kebentur kepalanya. Tapi Mama sudah obati kok. Non, udah, Non. Nanti Mama... Aduh, Non Ayu sakit. Non, kesini aja. Ayu mau sama Papa. Sabar, Non. Papa. Itu suara Ayu. Iya, itu suara Ayu. Papa. Nah, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Papa. Bukan aku loh, Ma. Tapi aku sudah melarang. Ayunya saja yang ngetuk pintu. Gak apa-apa. Mama sudah selesai kok. Non Ayu, Ma, bagaimana keadaan Papa? udah sadar? Lihat aja. Papa. Ayu? Iya, ini Ayu. Papa nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Papa nggak sakit? Enggak. Papa habis jatuh dari tangga terus berdarah. Papa nggak apa-apa. Ma, kok Papa jadi begitu? Begitu bagaimana? Iya, kok jawabnya nggak apa-apa terus? Ya, memang karena papa kamu nggak kenapa-napa kok. Papa nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kamu dengar sendiri kan? Papa harus dibawa ke dokter, Ma. Ayu takut kalau Papa kenapa-napa. Enggak. Papa nggak perlu dibawa ke dokter. Biar Mama yang urus papa kamu. Papa nggak perlu ke dokter kan? Papa nggak perlu ke dokter. Kamu dengar sendiri kan? Kalian juga dengar kan? Sekarang kalian keluar dari kamar ini biar Papa bisa istirahat. Ayo cepat. Tapi, Ma. Ayu, apa Mama harus suruh Papa yang ngomong sama kamu supaya kamu keluar? Ya? Pa, kasih pengertian sama anak kamu. Keluar, Ayu. Pa. Keluar! Non Ayu. Coba tawarkan sesuatu papa kamu apa? Iya, Ma. Papa, mau dibuatkan teh manis? Mau. Bentar ya, Pa. Deh. Sebentar lagi, akulah yang akan menjadi penguasa rumah ini. Papa.
udah janji sama Ayu, ingin negur Mama. Negur Mama apa, Non? Perlakuan Mama pada Ayu, sama Papa tidak ada di rumah. Oh, gara-gara itu kali, Non. Mama jadi begitu. Gara-gara itu bagaimana, Bi? Gara-gara Mama tahu kalau Non akan ngadu pada Papa. Makanya Mama ngerjain Papa. Maksud Bibi? Non, Mama itu punya ilmu hitam. Jadi siapa saja bisa dikerjain dengan ilmu hitamnya, Non. Benar, Bi. Bibi tidak asal ngomong, Non. Tapi Bibi pernah tidak sengaja melihat Mama komat kamit membaca mantra di kamarnya, Non. Bibi melihatnya sendiri. Bibi tidak bohong, kan? Ini memang baru dugaan, Non. Tapi bagaimana mungkin Papa bisa berubah begitu kalau bukan karena ulah Mama, Non? Tapi mudah-mudahan kecurigaan Bibi salah, Non. Kita tunggu saja sampai semuanya tenang. Siapa tahu kalau semuanya sudah tenang, Non bisa masuk ke kamar lagi dan bertemu dengan Papa. Iya, Ya, Non? Loh, kok nggak dihabisin? Aku udah kenyang. Ya udah. Oh ya, aku ke dalam dulu ya. Iya. Bi, tolong beresin semuanya ya. Baik, Doro Putri. Masih banyak sisanya. Aku kasih ke pangeran ikan aja, ah. Bibi bawa roti. Kan? Loh, kok nggak muncul-muncul? Kemana dia ya? Atau jangan-jangan? Tidak, pasti belum mati. Pasti pangeran masih ada. Ikan? Ikan? Kemana dia ya? Aku ingat. Pangeran? Pangeran? Ini Bibi datang, Pangeran. Pangeran, apa kabar Pangeran? Ini Bibi bawa roti. Iya, ini untuk Pangeran. Makan ya Pangeran ya. Ini untuk Pangeran. Bi? Bibi? Bi? Bibi? Bibi? Bi? Doro Putri. Aduh, Bibi? Pangeran, maaf Pangeran ya. Bibi dipanggil Doro Putri. Bibi kesini lagi. Permisi ya Pangeran ya, permisi. Bibi? Mana sih dia? Bibi? Bibi? Iya Doro, ini saya. Kamu ini kemana aja sih? Anu Doro, Anu apa? Disuruh beresin itu bekas sarapan kok malah keluyuran gimana sih? saya habis ngeliat bunga di taman belakang Doro. Kenapa dengan bunganya? Itu Doro, saya lagi lihat apa perlu bunganya itu dipetik atau ada yang perlu disiram. Maklum Doro, di taman belakang itu kurang banyak yang memperhatikan. Benar, kamu ngurusin bunga-bunga. Iya Doro. Yaudah, sana tuh beresin. Cepet. Permisi ya Doro. Ma, sakit Ma. Ayo cepet, jangan lambat kayak gitu. Pelan-pelan Ma. Cepet. Aduh. Masuk. Aduh. Tunggu di situ. Ma, buka pintunya Ma. Gak bisa Papa, maaf ya. Kenapa? Karena udah begitu perjanjiannya. Perjanjian apa? Papa ini kok jadi pelupa kayak gitu sih?
Juragan, Ada apa dengan Papa? Juragan dibawa paksa Mama ke pavilion, Non. Bibi melihatnya sendiri. Iya, Bibi melihatnya dari dapur, Non. Ayo kita lihat. Iya, Non, ayo. Papa merasa tidak membuat perjanjian apa-apa sama Mama. Sini, di depan anakmu Denok ini, kamu bikin perjanjian sama saya. Perjanjian apa, Ma? Ayu, Kamu sudah bacakan surat pernyataan itu? Iya, Ma. Surat ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini dibuat oleh papa kamu tanpa paksaan dari siapapun. Sehat jasmani dan rohani. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di rumah ini, Ayu. Ingat itu. Sabar ya, Non, sabar. Mari kita ke pavilion. Berhasil. Berhasil, Ma? Bunda. 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 Pangeran ingin bertemu sama Bunda. Bunda, ke kolamlah. Pangeran ingin ketemu. Kanda. 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 Kanda bangun, Kanda bangun. Kanda bangun. Dinda, ada apa sih Dinda? Kanda, ada suara aneh manggil-manggil Dinda terus. Dinda takut. Mana suara anehnya? Dengar. Bunda, ke kolamlah. Pangeran ingin bertemu. Dia manggil-manggil terus, Kanda. Dinda benar. Itu pasti di kolam. Pangeran di kolam, Ayahanda. Iya. Suara aneh itu terus memanggil-manggil Dinda. Dinda jadi takut. Ya sudah, ayo kita ke sana. Yuk. Lihat, itu anakmu. Anak? Bunda, kenapa Bunda tega melakukan ini semua padaku? Aku adalah anak laki-lakimu, Bunda. Tidak, ini tidak mungkin. Akulah anak yang Bunda buang itu. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku. Bibi yang menaruhku di kolam ini, Bunda. Dia yang menyelamatkan hidupku. Tidak, tidak mungkin. Kau terimalah hukumanmu karena telah membuang anak kandungmu sendiri. Tidak. Sayang, kamu kenapa teriak-teriak? Kanda, Dinda mimpi buruk, Kanda. Cuma mimpi, sudahlah jangan dipikirin. Tapi Kanda, menurut ikan yang mengaku anak kita, Bisayam yang telah membuangnya ke kolam belakang. Iya. Mimpi ya tetap mimpi, Dinda. Itu bunga tidur. Sudahlah. Tapi Kanda. Dinda tunggu. Dinda, tunggu. Kanda. Dinda tuh sering banget mimpi kayak gini. Dinda takut kalau emang bener Bisayam yang ngebuangnya, dia bisa aja buang ke sungai atau kemanapun dia mau, iya kan?
Ya udah. Kalau gitu apa yang Dinda inginkan? Dinda penasaran, Dinda mau ke sana, Dinda mau ke kolam. Kapan? Sekarang. Sekarang. Iya sekarang. Dinda Ini penasaran. jam berapa, Dinda? Iya tapi kan kalau sekarang lebih baik, nggak ada saksi. Ayo dong Kanda. Tapi Ayo udah, kalau Kanda nggak mau Dinda sendiri. Dinda. Tenang Pangeran, tenang. Jangan teriak-teriak begitu, nanti didengar orang. Tenang ya Pangeran ya. Tenang. Kan ada Bibi. Ada apa Kanda? Kesepian, Bi. Coba lihat. Aku sangat merindukan mereka. Aduh sabar ya Pangeran ya. Suatu waktu, Baginda Raja dan Permaisuri pasti mengakui Pangeran sebagai putranya. Percaya sama Bibi, ya? Rasanya aku sudah tidak tahan ingin bertemu mereka, Bi. Kanda, ikan itu bisa bicara Kanda. Kanda akan. Shh. Tenang Kanda, tenang ya. Kenapa? Kita lihat dulu. Iya. Jangan takut, Bi. Inilah wujudku yang sebenarnya. Pangeran? Iya, Ini Pangeran? iya, Bi. Bener dugaan Bibi. Sejak kamu lahir, Bibi menyangka kamu akan setampan dan segagah ini Pangeran. Tapi, Bi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang tuaku tidak mau mengakui aku ini sebagai anaknya? Apa salahku? Apa salahku, Bi? Kanda, anak kita tampan ya. Iya, memang tampan. Tapi walau bagaimanapun dia tetaplah seekor ikan. Apapun kata Kanda, aku tidak peduli. Bagaimanapun dia darah daging kita, Kanda. Aku tidak sabar ingin memeluknya. Dinda. Jadi dulu itu waktu Pangeran lahir, tiba-tiba saja wujud Pangeran berubah menjadi ikan. Begitu Pangeran. Anakku. Ibuku? Iya. Bunda? Anakku. Sini nak. Bolehkah ibu memelukmu? Bunda? Maafkan ibu nak. Maafkan ibu. Iya, Bunda. Aku mengerti. Ibu nggak tahu kenapa semua ini bisa jadi begini. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Maafkan ibu ya nak. Tapi aku sudah senang, Bunda. Karena Bunda sudah mau mengakui aku sebagai anak Bunda. Iya. Terima kasih, Bunda. Maafin ibu ya sayang. Bi, terima kasih ya. Selama ini telah merawat anakku. Saya juga ikut mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena Bibi, mungkin saya tidak akan bertemu dengan anak saya. Itu ayah, Bunda? Iya nak, ini ayahmu. Izinkan ayah memelukmu, anakku. Kamu adalah anakku. Pangeran itu anak kita. Iya, anak kita. Syukurlah, kita sudah bertemu dengannya. Akhirnya, Pangeran diakui juga sebagai putra mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayu. 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 Di mana kamu? Ayu. Juragan, Juragan, Juragan. Non Ayu kan di rumah besar Juragan, lagi ngurus Ndoro Putri dan Non Denok. Iya, aku lupa. Kasihan Ayu. Dari kecil hidupnya sudah menderita. Iya Juragan, ini sudah tahun ke-9. Non Ayu diperlakukan seperti itu oleh Ndoro Putri dan Non Denok. Ini semua karena kesalahanku. Sampai kapan penderitaan Juragan dan Non Ayu berakhir ya? Entahlah Mina, aku tidak berdaya.
Kenapa penyakit aneh ini semakin lama semakin merongrong? Sebaiknya Juragan tidak minum lagi jamu buatan Dor Putri, ya? Gimana bisa? Setiap minum ditungguin terus. Kalian ngomongin aku ya? Nih, minum. Aku harus masih minum ini. Ya iyalah, mau sembuh nggak? Ayo cepetan minum. Tapi kayaknya gak ada perubahan. Sekarang minum, ayo cepet minum. Iya, Ma. Ayo. Iya. Bagus. Ma, Ayu mana? Ayu itu lagi nyapu, ngepel, sesudah itu harus masak. Ngapain tanya-tanya Ayu segala? Terus aku... Kalau kamu perlu sesuatu, sama Mina aja. Ma, tunggu. Sudah Juragan, sudah. Heran, kenapa aku kalah terus? Jamu Juragan, jamu yang membuat Juragan menjadi lemah dan kalah terus. Sekarang Juragan istirahat ya. Yuk, mari. Mau ngeracunin aku pakai sop ini, hah? Maksud kamu? Rasain! Cepetan dong, diminum. Enak gak rasanya? Tadi Ayu masak rasanya tidak seperti itu. Ih, masih berani ngelawan lagi. Masih berani komentar lagi, ya? Hah? Ada apa sih, Nok? Ada apa? Ini, Mah. Dia sengaja mau ngeracunin aku pakai sop ini, Mah. Nih anak. Sini kamu. Sana dipanggil Mama. Belagu. Aduh, Ma. Ayu tidak punya niat jahat sama Denok. Tadi Ayu masak rasanya tidak seperti itu. Dengar ya. Papa kamu sama kamu sudah tidak ada artinya di rumah ini. Hah? Jangan suka bikin ulah macam-macam. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, lakukan tugas kamu dengan baik. Ngerti kamu? Iya, Ma. Anak tidak berguna. Masak yang baru. Ih, pakai nempel-nempel lagi. Makanya, kalau mau masak itu, tanya siapa yang mau makan. Sekarang bikinin aku sop daging. Cepetan. Tapi di sini nggak ada daging. Ilah, miskin amat sih. Gak beres. Nih, pegang. Ih, 10.000. Beliin aku daging di pasar. Terus buat makan kamu sama papa kamu itu, nih, 1.000. Beli ikan asin, cukup-cukupin ya. Udah cepetan pergi. Ih, salah. Pasarnya kan di sono. Ih. Doro, aduh gawat, Doro. Gawat. Aduh, Bibi ada apa sih bikin kaget aja? Pangeran, Doro, pangeran. Ada apa dengan pangeran? Pangeran gak mau diajak bicara. Aduh, saya nggak tahu, Doro. Saya udah bujuk pangeran supaya mau bicara, tapi pangeran tetap diem aja. Aduh, malah dia muter-muter di kolam sampai air kolam itu menjadi keruh. Aduh, ada apa ya? Walah, kenapa ikannya pada ngamuk ya? Mondar-mandir lagi. Darah, ngapain
sini? Bukankah kamu saya suruh ngurusin taman belakang? Itu Doro, saya disuruh Mbak Sayem untuk jagain kolam ini. Padahal ikannya nggak akan kemana-mana kan Doro? Ya udah sana pergi. Baik Doro. Udah pergi sana pergi. Anakku, ini ibu sayang. Ada apa sayang? Bunda, pindahkan saya dari tempat ini Bunda. Tapi kamu pindah kemana nak? Ke tempat yang luas dan bersih seperti kolam di dalam puri. Tapi di dalam puri tidak ada kolam sebagus ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Aduh, bagaimana Bi? Itu loh, di kolam renang, Doro. Kolam renang juga mau. Tapi kolam renang itu bukan untuk ikan nak. Saya bukan ikan Bunda, saya manusia. Ya, nanti ibu pindahkan kamu. Tapi ibu harus bicara pada ayahmu dulu, ya? Kenapa mesti dibicarakan dengan ayahanda dulu? Karena semua di puri ini mengikuti aturannya. Dan kita harus mengikuti semua perintahnya. Aku nggak peduli. Anakku, anakku, anakku. Tidak bisa Dinda. Berarti Kanda tidak menyayanginya. Salah Dinda bilang kalau Kanda tidak menyayanginya. Justru karena Kanda sangat menyayanginya, Kanda tidak setuju kalau dia tinggal di kolam renang. Apa alasan Kanda, ha? Dia itu ikan Dinda. Dia hanya bisa hidup di dalam air yang bersih, bukan di kolam renang. Kanda, dia itu bukan ikan. Siapa bilang dia bukan ikan? Dia sendiri yang mengatakannya. Dia merasa kalau dirinya itu manusia. Dan dia akan sangat marah dan tersinggung jika kita sebagai orang tuanya ikut-ikutan menggolongkannya dengan ikan, Kanda. Dinda, dia hanya bisa hidup di dalam air. Di luar itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kanda, dia itu putra kita yang malang karena kutukan. Dia merasa yakin kalau dirinya itu manusia. Sama seperti kita, Kanda. Baiklah, kalau dia punya keyakinan seperti itu. Tapi bagi saya, tidak. Dan bilang sama dia bahwa dia itu ikan. Siapapun yang melihat dia bukan manusia. Dinda nggak sampai hati mengatakannya, Kanda. Hei, keluarlah kamu. Ayahanda, aku harap kamu sadar, anakku. sadar mengenai apa Ayahanda? Sadar bahwa diri kamu itu ikan. Ayah tidak melihat kalau saya ini manusia. Ayah tahu, tapi kamu itu bukan manusia. Tapi kamu itu... Terserah ayah mau bilang saya ikan atau yang lainnya. Tapi yang pasti saya tidak mau hidup di tempat yang kotor seperti ini. Saya mau tempat yang bersih. Boleh. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu manusia yang hidup di daratan dan bukan di dalam air seperti ini. Baik, akan saya buktikan. Tanda, harus Kanda membuktikan apa yang Kanda inginkan, ha? Anakku, Kanda tolong dia, tolong anakku, Kanda, anak kita, Kanda, cepat tolong dia, Kanda. Tolong, saya tidak bisa bernafas. Tolong, sakit. Tolong saya, tolong Bi. Kanda. Anakku, Kanda cepat, Kanda. Hati-hati. Kanda, terima kasih Kanda. Dinda pikir Kanda tega melihat anak kita sekarat di daratan seperti itu? Tidak. Anakku, semoga ada orang yang bisa membebaskanmu dari kutukan ini. Doro, udah ya Doro, kita pulang ya Doro ya. Enggak, Bi, enggak. Saya masih pengen di sini. Saya masih pengen temenin anak saya, Bi. Sabar Doro, sabar. Kabulkan doaku, hamba yang hina ini. Sudah banyak air mata
baju ini pulang. Ini kan udah disetrika, udah rapi. Ih, lihat baju kayak gini dibilang udah rapi. Kamu lihat apa enggak sih? Jangan kamu berani datang ke pavilion sebelum kerjaan kamu selesai. Ngerti? Terus kapan selesainya kalau bajunya dibalik-balikin terus? Ngomong apa kamu? Hah? Ngomong apa? Ngomong apa? Hah? Kapan selesainya kalau bajunya dibalik-balikin terus? Siapa yang suruh kamu ngomong kayak gitu ke saya? Berani ngomong kayak gitu ke saya ya? Kamu berani? Hah? Kamu berani? Kamu itu cuma pembantu. Nggak ada harganya pembantu itu di sini. Ngerti? Iya, Ayu tahu, tapi lepasin sakit. Saya tidak akan lepaskan jambakan ini sebelum kamu minta maaf sama saya. Sini. Dan aku mau lihat setrikaan ini selesai malam ini juga. Ini. Ada apa, Deno? Ini loh, Ma. Ini. Lihat, Ma. Baju ini nggak ada yang licin satupun. Dia itu udah dibilangin malah marah-marah sama aku, Ma. Apa namanya nggak bikin kesel orang? Kamu juga lihat ini. Baju mama juga semuanya masih pada lecek kayak begini. Anak ini. Ini. Kerjain lagi semuanya, yang bersih. Tuh kan, Mama juga nggak puas kan sama hasil kerjaan kamu? Ih, bukannya kerjain malah lototin saya. Nantang kamu ya? Hah? Ayu nantang, Ma. Biar Ayu ulangi lagi nyetrikanya. Dengar ya, saya capek. Kalau tiap hari saya harus ngomong sama kamu bukannya tambah pintar malah tambah bodoh. Kerjain lagi. Nangis lagi. Malam ini lo nggak tidur ya? Lo bakalan begadang. Ih, kasihan banget lo. Ih. Awan mendung bergulung, bagai ikut bersedih melihat diriku yang menderita. Derasnya air hujan, bagai air mataku yang menangis meratapi nasibku. Malamnya nasibku. Tak sanggup lagi, oh diriku ini menanggung beban ini. Duhai Maha Pengasih, hentikan semua ini. Derita tiada henti, pusing terganti. Ku tak sanggup lagi. Awan mendung bergulung, bagai ikut bersedih melihat diriku yang menderita. Derasnya air hujan, bagai air mataku yang menangis meratapi nasibku. Malangnya nasibku. Tak sanggup lagi, oh diriku ini menanggung beban ini. Duhai Maha Pengasih, hentikan semua ini. Derita tiada henti, oh silih berganti. Ku tak
hujan, bagai air mataku yang menangis meratapi nasibku, malangnya nasibku. Bi. Bi. Ada apa, Juragan? Sudah jam 11, Ayu kau belum kemari. Mungkin masih nyetrika juga, Juragan. Perasaanku jadi gak enak. Coba kau susul dia bawa kemari, Bi. Iya, tapi Juragan. Ya sudah, kalau kamu gak berani biar aku yang jemput. Ayu? Pak, kapan semua ini berakhir, Pak? Ayu? Non Ayu? Non Ayu? Ayu? Non, bangun, Non. Non Ayu, bangun. Kamu kenapa, Ayu? Ayu? Kenapa dia, Bi? Ayu? Non Ayu, bangun, Non. Siapa kamu? Dan di mana Ayu berada? Berpeganganlah, Ayu. Ayu berada di langit? Iya, Dan Ayu menapak di awan? Iya. Lihat, kita disambut oleh bintang-bintang. Dan disambut sendiri oleh sang bulan. Wow, indah sekali. Tahukah kau ku ajak ke sana, Ayu? Ke bulan? Iya. Kenapa tidak? Ayo kalau begitu. Ada apa, Non? Kamu kenapa, nak? Berarti Ayu cuma mimpi. Mimpi apa, Non? Pak, Iya. Ayu mimpi ke bulan bersama pangeran, Pak. Kata orang, mimpi ke bulan itu pertanda baik. Itu cuma kata orang. Mudah-mudahan saja mimpi Non Ayu jadi kenyataan, Juragan. Iya. Sudah, kamu gak usah sedih gitu. Kelihatannya kamu masih capek. Gimana kalau kamu terusin tidur kamu? Biar ditemenin sama Mina. Iya, yuk. Hah? Aduh, kamu jangan hati-hati. Maaf, Doro. Doro, ada kabar gembira. Kabar gembira apa, Yem? Kabar gembira dari Pangeran, Doro. Pangeran? Maksud kamu apa? Aduh, Pangeran gak mau bilang sama saya, tapi katanya mau nyampaikan langsung sama Andoro Putri. Ya sudah, ayo ke sana. Ya. Kabar baik apa, anakku? Bunda, Ada apa? semalam Ananda bermimpi, Bunda. Dalam mimpi itu, Nanda menikah dengan seorang gadis. Karena gadis cantik yang tulus mencintai Nanda itulah, makanya kutukan Nanda berakhir, Bunda. Nanda berubah menjadi wujud Nanda yang sebenarnya. Mimpi itu harus dijalani, Bunda. Jadi maksud Ananda, jika ada seorang gadis yang mencintai Ananda dengan tulus, maka kutukan itu akan berakhir. Iya, Bunda. Nanda ingin menikahi gadis itu. Keterlaluan. Anak tidak tahu diri. Mana mungkin dia menikah? Dan gadis mana yang mau menikah dengan dia? Kanda, pangeran tidak asal bicara. Anak kita bicara, menurutnya mimpi itu harus kita ikuti. Tapi kenapa kita harus mengikuti mimpi itu? Kanda, mimpi pangeran itu alamat baik. Siapa tahu dengan menikahinya dia bisa berubah menjadi apa yang kita inginkan. Iya, tapi siapa yang mau menikah dengan dia? Kanda,
Kalau misalnya kita tawarkan sejumlah uang, siapa yang nggak mau? Oke, kalau ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, maka ketahuanlah kalau kita punya anak seekor ikan. Kanda nggak usah malu. Nanti biar Dinda yang datangi satu persatu keluarga yang memiliki anak gadis. Dan Kanda tidak perlu malu, karena akan dilakukan secara tertutup. Kalau Kanda tidak mau, berarti Kanda menghancurkan harapan anak kita. Kanda! Kanda! Aduh, Bi. Sudah sekian keluarga, sekian rumah yang kita datangi, tapi satu pun tidak ada yang berhasil. Semoga ini keluarga terakhir yang menjadi harapanku. Berdoa ya, Bi. Semoga kita berhasil. Iya, Doro. silakan. Jadi Nyonya benar akan memberikan uang ini pada saya kalau saya merelakan anak saya menikah dengan ikan? Iya, Bu. Terus terang, saya tertarik dengan uang ini. Izinkan saya bicara dengan anak saya sebentar, Nyonya. Silahkan. Denop, ih, bagaimana sih kamu nih? Pokoknya aku nggak mau jadi istrinya ikan. Bukannya begitu, Mama mau ngomong. Berapapun bayarannya, mau bermiliar-miliar sekalipun, aku nggak mau jadi istrinya ikan. Ih, kamu nih, Denop. Sebentar, Nyonya. Denop. Denop. Ih, kamu gimana sih kok jadi bodoh begitu sih? Mama ini memang mau sama uangnya, tapi yang Mama mau kawinkan sama ikan itu bukan kamu, tapi si Ayu. Jadi bukan aku yang mau nikah. Ya kalau gitu aku setuju dong, Ma. Kita bisa dapetin uangnya, terus yang nikah sama ikan itu si Ayu. Itu baru benar. Ayu mana? Lagi masak di dapur. Cepat sekarang juga kamu panggil. Suruh ke kamar Mama, biar Mama dandani sampai cantik. Sana cepet. Cepetan. Uang dan uang. Ayo ikut. Ayo kan lagi masak. Gak ada urusan. Kamu itu dipanggil sama Mama. Ih, sakit, Mbak. Gak usah tanya-tanya. Bagus. Denok. Pakai ini bagus gak? Bagus. Iya, cocok. Sekarang kamu ganti pakai baju ini ya. Sebenarnya Ayu mau diapain sih, Ma? Dasar nenek. Diem aja, diem. Cepat pakai ini. Ayo cepat. Cepetan Jangan dong ganti begitu bajunya. dong. Gak mau. Gak mau ganti baju. Telanjang aja kalau gitu. Ih, Ayo cepat. cepetan dong. Ih, Cepet. Ini anak. Kamu nanti lihat tamunya ya. Mama tungguin dia. Ya. Iya, Mah. Bibi. Iya, Doro. Tolong bereskan ini semua. Kita sudah menunggu lama. Doro Putri, tunggu sebentar. Doro mau kemana? Saya mau pulang. Saya sudah menunggu terlalu lama. Tunggu sebentar, Doro. Kami sudah selesai mendandani Ayu kok. Sebentar ya. Ma. Ya. Cepat. Ini Gusti, ini calonnya. Oh, ini calon pengantinnya. Iya, ini anak saya juga. Cantik kan Gusti? Cantik. Cocok untuk jadi istri pangeran. Istri pangeran? Iya, istri pangeran. Baginda ini adalah permaisuri Raja Agang. Kamu akan menjadi istri anakku, Ayu. Bagaimana? Kau bersedia? Apakah ini arti mimpiku itu? Akan jadi kenyataankah mimpiku bersama Pangeran ke bulan? Ayu, kamu belum menjawab pertanyaanku.
Dia pasti mau, Gusti. Dia sudah tahu kok. Iya. Bi. Iya, Ndara Putri. Boleh, saya bawa Ayu sekarang. Jadi, Ayu ini dijual ya, Ma? Enggak dong, sayang. Ini nanti juga buat kamu. Gusti, silakan kalau Ayu mau dibawa. Ayo, Bi, silahkan. Ayo. Tapi Ayu belum pamit sama Papa. Enggak apa-apa, nanti Mama yang pamitin. Iya. Ayo sayang, silakan. Permisi, Selamat silakan. jalan, Gusti. Silakan. Ayo, Bi. Dadah. Ma, aku mau lihat uangnya dong. Sabar. Ayo cepet-cepet. Aku harus beritahu juragan. Ya ampun. Banyak banget. Uangnya buat apaan aja ya, Ma? Kita belanja-belanja, apa aja kita beli. Itu apaan, Ma? Mama juga nggak tahu. Ngapain monster ikan itu masuk sini? Mau membunuhmu, Den. Bunuh aku? Memangnya apa salah aku? Karena kau telah menghina pangeran ikanku. Kau jijik padanya. Kau jual gadis itu demi uang yang seharusnya tidak kalian miliki. Deno. 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 Ini juragan, buktinya. Kamu benar, Mina. Mama Denok sudah menjual Ayu ke permaisuri Raja Ageng. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Ayu dibiarkan sendirian di sini? Mana calon suamiku? Mana pangeran yang akan menjadi suamiku itu? Kalian tahu tidak ya kalau Ayu mau menikah? Pak, maafin Ayu. Ayu tidak sempat pamit sama Papa. Permisi, Non. Udah saatnya. Mana yang lain, Bi? Udah ada di tempat upacara. Mari, Non. Iya. Oh ya, kalian berdua tunggu di sini dan jangan biarkan siapapun masuk ke daerah ini. Baik, Baginda. Ayo. Kalian tunggu di sini, biar aku yang memanggilnya.
Bapak Ayu dibawa ke sini, Gusti Putri? Karena disinilah pangeranmu menunggumu, Ayu. Pangeran? Iya. Keluarlah anakku. Keluarlah. Apakah benar gadis ini yang kamu maksud dalam mimpimu itu? Benar, Ayahanda. Ikan itu? Iya, Ayu. Ikan itu adalah putraku. Putra satu-satunya yang terkena kutukan dan mengharapkan cinta sejati dari gadis cantik berjiwa bersih sepertimu. Aku seperti pernah mengenal suara itu. Iya, benar. Karena kita pernah terbang bersama ke bulan. Jadi, Iya, akulah pangeran yang kau impikan itu, Ayu. siapapun kamu, aku sangat mencintai kamu. Pangeran, terimalah cinta sejatiku. Akhirnya cinta tulusmu lah yang membebaskanku dari kutukan. Aku menyayangimu, Ayu. Aku menyayangimu. Pangeran, itu... Ayu? Karena cinta tulusmu lah yang membebaskan aku dari kutukan, Ayu. Aku menyayangimu, Ayu. Aku menyayangimu. Aku juga, Pangeran. Ayu, Papa? 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 Ayu. Papa senang kamu sudah menemukan laki-laki yang kamu ceritakan dalam mimpimu. Pangeran, ini Bapak Ayu. Iya. Semoga kalian hidup bahagia.